Karir itu sebenarnya secara umum itu adalah suatu proses perkembangan, kemajuan dari seseorang, baik itu dalam pekerjaan, pangkat, apapun ya. Namanya karir itu bukan berarti dia seorang pegawai negeri ataupun Bisa diceritakan sedikit nih Pak, di-spill ke teman-teman Own Friends ini perjalanan karir seorang Bapak Alfianto Wihadno itu seperti apa? bermain gadget, main HP, main laptop, media dan lain sebagainya. Itu tidak ada salahnya, tetapi ketika bisa membagi waktu, ketika bisa mengambil positifnya, itu juga tidak masalah sebenarnya. Halo Own Friends, bertemu lagi dengan saya Raffi Sulistyo dalam program Talk with Own. Perkembangan karir di pekerjaan sangatlah penting untuk mendukung kita, mendukung diri sendiri dalam bekerja. Kali ini Talk with Own mengundang narasumber. Beliau adalah dosen yang merangkap menjadi wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, sekaligus beliau juga seorang tentara nasional Indonesia Angkatan Darat, bernama Mayor CKM Alfianto Wihadno, SPD Eskep MMKes. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Apa kabar Bapak Alfi? Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Kesibukannya apa Bapak Alfi hari ini? Ya, seperti rutinitas sehari-hari, kesibukannya kalau di kampus ya bersama mahasiswa, dosen dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dari Badan Eksekutif Mahasiswa, dan banyak lagi yang terkait dengan mahasiswa dengan dunia Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma. Ya, kalau di rumah ya masih ada kesibukan sebagai direktur juga klinik rawat inap Kartika Husada di Donomulyo, Kabupaten Malang. Oke, Bapak Alfi, mungkin Bapak Alfi tadi sempat bercerita kesibukannya. Itu tentunya mendukung perkembangan karir dari Bapak Alfianto Wihadno. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, di-spill ke teman-teman Own Friends ini perjalanan karir seorang Bapak Alfianto Wihadno itu seperti apa? Ya, tentunya saya bersyukur ya, sampai saat ini atau pencapaian saat ini suatu anugerah yang wajib disyukuri ya. Kalau orang berbicara tentang karir ya, karir itu sebenarnya secara umum itu adalah suatu proses perkembangan, kemajuan dari seseorang, baik itu dalam pekerjaan, pangkat, apapun ya. Namanya karir itu bukan berarti dia seorang pegawai negeri ataupun pegawai yang secara formal saja, tetapi karir itu bisa dikatakan itu adalah suatu pencapaian dalam suatu kehidupan ya, baik dari pekerjaan maupun pangkat dan lain-lain. Kalau berbicara karir itu sebenarnya ya saya tidak bisa menyampaikan secara, cuman saya ingin menyampaikan pengalaman saja ya. Betul, boleh sekali Bapak. Namanya pengalaman itu, kalau namanya meniti karir itu harus ya memang namanya seperti anak tangga, dimulai dari bawah kemudian naik ke tahap berikutnya dan terus hingga itu kita sebenarnya tidak ada katakan puncak karir ya, kita harus terus berkarya. Kita tidak pernah menilai seperti apa hasilnya, tetapi yang penting prinsipnya bekerja. Kalau Anda sebagai mahasiswa sekolah. Tidak usah memikirkan nanti saya itu harus jadi apa bagaimana. Yang penting kalau saya sekolah, bekerja yang terbaik. Ya, tunjukkan yang terbaik. Pada akhirnya pada suatu saat kita itu akan dinilai oleh lingkungan, oleh teman, dan yang terlebih
oleh Tuhan Yang Maha Oleh Esa. Berarti kalau istilahnya dalam Jawa itu babat alas dulu, Pak. Ya, bekerjalah ikhlas, apa saja kerjakan gitu. Apa saja kerja. Apa saja kerjakan, dirintis dari awal, dan yang penting cintai profesi. Cintai profesi. Cintai profesi. Apapun profesi Anda, ya, apapun kemampuan kita, cintai dulu profesinya. Kembangkan dan bekerja, jangan pernah memikir hasilnya. Yang penting dilakukan dulu. Dilakukan dulu. Oke. Itu kalau saya ya seperti Iya. itu mungkin. Baik, Pak Alfi. Lalu menurut Pak Alfi nih, dari sudut pandang dosen, Ya. definisi karir itu apa, Pak? Wah, ini kalau definisi karir itu adalah suatu pencapaian kemajuan, ya, atau tingkatan seseorang, baik itu dalam kepangkatan, pekerjaan maupun kehidupan, ya, baik formal maupun non formal. Nah, itu adalah karir. Mas Rafli mungkin sebagai mahasiswa, Tuh. pencapaiannya saya dari tingkat 1 sampai tingkat 2 sampai lulus. Nah, itu karir sebagai mahasiswa. Ketika kita berbicara karir sebagai seorang profesional, ketika saya bekerja merintis misalnya dari golongan 1 ke golongan 2 ke golongan 3 terus meningkat, itu adalah karirnya yang berkembang. Jadi karir itu bisa pendidikan, bisa juga kehidupan, bisa kepangkatan dalam Anda bekerja misalnya. Itu kalau gambaran secara umum itu karir ya. Jadi tidak identik dalam suatu kelompok tertentu, tetapi karir itu mencakup kehidupan, kesuksesan atau peningkatan strata kehidupan. Baik dari tingkat bawah, naik lagi, itu adalah karir gitu. Kalau naik seperti itu saya jadi ingat itu, Pak. Kalau dalam dunia kesehatan itu diagram Maslow. Nah. Itu peningkatannya kan terus melonjak sampai kalau diagram Maslow itu bukan peningkatan, tetapi itu kebutuhan dasar kebutuhan manusia. dasar. Ya, kebutuhan dasar manusia yang dimulai dari kebutuhan dasar manusia biologis, kemudian rasa aman, nyaman dan seterusnya sampai aktualisasi diri. Betul, ketika semuanya itu sudah terpenuhi, baru yang tertinggi aktualisasi diri. Intinya apa? Orang itu pingin dihargai. Itu di ujung-ujungnya pingin diakui keberadaannya. Itu kalau Maslow. Tapi kalau karir itu pencapaian dalam pekerjaan. Mungkin kalau usaha, dulu usahanya dapat 100, sekarang bisa 200, nanti dapat 1000. Itu adalah karir, pencapaian dalam kehidupan yang terus-menerus berkembang. Itu namanya karir yang terus berkembang ya. Kalau pangkat, misalnya kayak saya dulu berangkat dari awal Sersan 2. Saya Sersan 1, mau Sersan kepala, saya bisa perwira lanjut lagi. Itu adalah karir, berkarir terus gitu. Tapi karir itu apakah sama dengan pekerja? Karir sama dengan pekerjaan. Oh gitu. Ya. Jadi pekerjaan, kepangkatan itu sama. Artinya cuman kalau karir itu identik dengan jenjang, ya, jenjang yang meningkat itu perkembangan. Itu kalau karir ya. Tapi Bapak, saya pernah membaca artikel yang sekarang itu lagi booming, bahwa pengangguran di tingkat sarjana strata 1 S1 itu menurut data BPS tahun 2023 itu sebanyak 12% di Indonesia. Lalu apakah seorang pengangguran strata 1 itu tadi masih bisa berkarir, Pak? Bisa, semua orang itu bisa berkarir. Oleh karena itu kalau pernah disampaikan dari Kementerian Pendidikan, Kemenristekdikti itu dari Pak Nadiem atau Mas Menteri. Mas Menteri gitu Pak ya bacanya. Itu beliau itu idenya bagus sekali. Contohnya mahasiswa itu harus mempunyai kompetensi meskipun di luar bidang keahliannya. Punya kompetensi. Artinya apa? Setiap orang itu harus punya satu andalan atau keahlian ya. Ketika dia bisa profesional atau mencintai keahliannya itu, meskipun saya sebagai seorang perawat misalnya, Betul. Mas Rafli sebagai seorang fisioterapis misalnya, saya punya satu kompetensi atau keahlian di luar itu, kembangkan. Itu kalau Anda mencintai dunia itu, pasti akan menemukan suatu saat
puncak kemampuan di situ, puncak karir di situ. Pasti itu. Jadi yang penting kadang orang itu baru dia datang di dunia ini, dia merasa tidak menemukan fashionnya, merasa tidak menemukan hasilnya yang luar biasa, dia sudah pingin beralih ingin coba yang lain. Sebenarnya ya tidak ada salahnya orang mencoba semua usaha, tetapi ketika dia itu mencintai satu andalan atau satu kompetensi yang dimiliki, itu insya Allah akan menemukan lebih. Makanya kenapa orang itu sekolah sampai S3. S3 itu kalau dipikir dia harus mempunyai satu unggulan, satu temuan, satu novelty ya, yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Ya, contohnya seperti itu. Makanya dia diakui sebagai seorang doktoral atau S3 karena dia harus menemukan satu novelty. Orang nggak mau berkarir juga seperti itu, punya satu keunggulan. Nah, satu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kembangkan itu, terus cintai aja profesinya atau keahliannya itu. Itu suatu saat akan menemukan endingnya atau menemukan keberhasilannya. Makanya saya sampaikan dari awal, ketika Anda bekerja dalam suatu usaha gitu, kalau Anda yakin, tekun, bertawakal ya istilahnya, betul, satu bidang itu tekuni, insya Allah Anda akan menjadi seorang profesionalisme dan akan ada hasilnya. Tidak usah memandang, oh saya bekerja ini hasilnya tidak ada, kerja ini tidak ada. Kenapa demikian Anda bingung ya? Sebenarnya rezeki dan lain-lain itu adalah datangnya dari Yang Maha Kuasa, ya kan? Betul sekali. Ketika kita itu meyakini bahwa yang penting saya bekerja, Tuhan itu akan menggenapi sendiri di dalam kehidupan. Oh berarti ini tak nilai ini sudah bekerja. Pasti itu. Anda perlu yakin aja, yakin kalau saya pasti nanti akan mendapatkan juga imbalan dari Yang Kuasa dari pekerjaan saya. Tekuni itu dan insya Allah nanti hasilnya pasti ada. Tapi gitu. Pak Alfi, seorang mau berkarir, nah itu adalah venue yang bagus. Yeah. Tapi kalau seorang yang mau berkarir tapi takut karirnya gagal, itu gimana, Pak? Ya itu yang harus kita rubah mindsetnya ya. Mindset. Okay. Orang namanya untuk mencapai suatu tujuan tentunya kan tidak bisa begitu saja untuk langsung jadi instan, itu tidak bisa begitu saja. Harus ada persiapan itu dari diri kita ya, mulai dari mental, dari kemampuan harus disiapkan. Saya mengambil contoh ini di bidang lulusan seorang SMA maupun perguruan tinggi. Contoh nih ya, dia pingin menjadi seorang tentara ya, kasarannya seperti itu. Kadang orang, wah saya tidak mempunyai kolega, saya tidak punya relasi untuk menjadi seorang tentara ya. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Kalau ketika dia ingin berkarir di dunia militer contohnya ya siapkan sejak dini ya. Bagaimana penyiapannya? Oh tentara itu bidangnya harus sehat baik jasmani rohani. Kemudian yang kedua, dia harus punya kemampuan jasmani yang bagus. Yang ketiga, dia harus punya intelektual atau psikologis yang bagus. Bagaimana saya untuk mencapai itu? Ya harus dipersiapkan. Nah, contohnya seperti itu. Kalau saya mau jadi seorang tentara misalnya, saya harus berlatih untuk mencapai target. Contohnya, tentara itu kalau misalnya push up nilai 100-nya 45, ya saya harus capai 45 gitu. Kalau bisa lebih gitu. Kalau bisa lebih. Okay. Kalau mau nilai 100. Ya. Oh, pull up nilainya misalnya 20. Ya saya harus bisa mencapai nilai itu. Dengan apa? Ya saya latih dari awal ya. Ketika saya sudah menyiapkan latihan dengan semangat, dengan serius, ya pasti akan tercapai. Saya kok kesehatannya meragukan, belum bagus. Ya saya coba cek ke dokter bagaimana saya menciptakan atau melihat kualitas kesehatan saya. Saya periksakan, saya cek. Akan tahu ketika saya, oh ternyata saya kekurangannya ini. Terus, itulah makanya ketika kita itu mau menyiapkan suatu karir atau menyiapkan suatu cita-cita, harus tahu sasarannya itu apa. Ya, harus kita siapkan sejak dini.
Tidak ujuk-ujuk kita langsung daftar, langsung kita bekerja seperti itu. Ya tidak bisa. Terus contoh lagi, kita mau jadi seorang perawat profesional atau seorang fisioterapis yang profesional, bidan yang profesional. Bagaimana saya akan nanti berkarir di bidang itu biar tercapai? Ketika mulai sekolah, ya ikuti pelajarannya dengan baik. Ketika dilatih suatu skill atau kemampuan, ya latih dengan baik. Anak-anak sekarang kadang kan tidak begitu. Kuliah asal ikut, kemudian mau mencapai profesinya dia asal, tidak diimbangi dengan melatih diri. Ya. Seperti itu. Makanya harus dilatih. Ketika lulus dia sudah punya skill, kemampuan yang memang bagus. Itu dasari lah. Kalau sudah baru mental, dan memang semua itu yang menentukan dari Yang Maha Kuasa. Tetapi ketika kita itu berusaha dengan sungguh-sungguh, menyiapkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya pasti ada. Oke. Itu. Pak Alfi, kita bicara soal fakta ini. Iya. Fakta anak sekarang tuh di mata orang yang mungkin sudah lebih tua, itu anak sekarang tuh kok mageran sih, kok males sih, kok banyak main gadget sih. Padahal di sisi lain ada positifnya. Nah, tapi di sisi lain juga karena kemagerannya itu, dia malas mengembangkan karirnya. Bagaimana Bapak seorang dosen jika menemukan mahasiswa seperti itu, dan tips serta trik apa yang akan Bapak berikan kepada mahasiswa Anda? Sebenarnya orang bermain gadget, main HP, main laptop, media dan lain sebagainya, itu tidak ada salahnya. Tetapi ketika bisa membagi waktu, ketika bisa mengambil positifnya, itu juga tidak masalah sebenarnya. Jadi memang kalau yang penting bukan banyakkan medsos saja. Ya, medsos yang penting kalau memang itu perlu untuk menambah informasi, ya tidak apa-apa. Tetapi gini, sebenarnya kita itu berawal harus bisa membagi waktu. Membagi waktu itu sebenarnya kuncinya yang pertama kali, orang itu harus disiplin. Ketika orang itu ditanamkan sifat disiplin, bisa melaksanakan, itu yang lain pasti bisa. Awal dari disiplin itu sebenarnya apa? Disiplin waktu. Waktu itu penting, Pak. Waktu itu adalah nomor satu. Waktu. Ketika orang tidak bisa disiplin waktu, yang lain pasti tidak akan bisa disiplin. Tidak bisa mengikuti. Tidak bisa mengikuti. Jadi pertama kali orang itu kalau ingin mendisiplinkan sendiri, belajarlah disiplin dengan waktu. Ketika kita itu bisa menghargai waktu dengan tepat, dengan tertib, itu biasanya yang lain pasti ikut disiplin. Mengikuti. Dan ketika kita sudah tertib dengan membagi waktu, itu pasti yang lain akan mengikuti. Contoh, saya waktunya belajar, saya disiplin, saya harus belajar. Saya waktunya ini ke kampus, saya harus ke kampus. Ketika orang mengabaikan waktu yang hanya sepele itu pasti yang lain juga akan tidak disiplin. Pasti ikut pasti menyepelekan. Itu. Coba lihat aja, ketika sampean tertibkan dengan waktu. Saya jam 10 saya harus istirahat. Saya jam 5 saya harus bangun. Saya jam 7 harus berangkat. Ketika Anda tertib dengan waktu, yang lain pasti ikut disiplin. Coba aja kalau tidak percaya. Tapi ketika hanya disiplin itu hanya yang lain, misalnya saya hanya yang penting tertib ini, tidak bisa. Yang penting pertama kali adalah disiplin waktu. Ketika orang bisa menghargai waktu, dia pasti akan bisa mengatasi itu tadi. Saya waktunya main, saya waktunya belajar, saya waktunya melatih skill saya waktunya olahraga, saya waktunya makan. Itu pasti akan tertata dengan tertib ketika orang bisa menghargai waktu. Ya memang ini mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Prakteknya itu sulit. Prakteknya gitu, perlu kesadaran. Betul sekali. Itu. Bapak Alfi, seperti narasumber lainnya yang hadir di Talk with On, kita selalu memberi kesempatan tiga kata untuk orang meraih karirnya, Pak. Satu. Iya. Bekerjalah dengan keras, jangan memikirkan hasilnya. Bekerja dengan keras tanpa memikir hasil dulu, yang penting jalan. Ya. 2, Pak. Disiplin waktu. Disiplin waktu. 3. Ketiga, jangan lupa selalu berdoa pada Tuhan. Doa, itu penting sekali. Oke, Bapak Alfi, dari 3 tips tadi, 3 kata tadi mengakhiri episode kali ini dengan seorang dosen bernama Bapak Alfianto Wihadno. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya hadir di Talk with On, Bapak. Mungkin nanti
bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Terima kasih Untuk waktunya. Oke Bapak, terima kasih kembali dan inilah Talk with Aun. 3, 2, 1, cut.